Perkenalkan, nama saya Gebi Lamti Rumah Situmayang, NPM 19751023. Saya dari program studi D3 Agribisnis 4A jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah studi kelayakan agribisnis dengan menjelaskan hasil perhitungan dari soal yang terdapat di BPP. Contoh kasusnya, perusahaan penggilingan padi di Soreang, Bandung ingin menambah mesin penggilingan dengan biaya investasi awal sebesar 40 juta rupiah. Umur ekonomis mesin ditaksir 5 tahun. Dari hasil survei pendahuluan, diperoleh perkiraan cash flow atau penerimaan dan biaya adalah sebagai berikut, yang ditampilkan pada tabel tahun, biaya atau investasi, kemudian biaya variabel, dan penerimaan atau benefit. Pertanyaannya, jika uang yang diinvestasikan tersebut dapat pinjam dari bank dengan bunga 40% per tahun, apakah keputusan pembelian mesin baru itu layak secara finansial? Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat menggunakan 3 metode analisis kelayakan investasi. Yang pertama, yaitu penghitungan NPV atau Net Present Value. Yang kedua, penghitungan Benefit Cost Ratio, yang dibagi menjadi 2 lagi, yaitu Gross BC Ratio dan Net BC Ratio. Dan yang ketiga, yaitu Internal Rate of Return atau IRR. Yang pertama, kita melakukan penghitungan NPV. Dari soal sudah diketahui tabel tahun, biaya atau investasi, biaya variabel, dan penerimaan. Selanjutnya, kita melakukan penghitungan TC atau Total Cost. Total Cost didapat dari jumlah biaya investasi ditambah dengan biaya variabel, yaitu 40 ditambah dengan 0. Hasilnya 40. Begitu pula ke bawah, 0 ditambah 10 sama dengan 10, dan seterusnya. Kemudian, kita melakukan penghitungan untuk tabel keuntungan atau net benefit. Keuntungan atau net benefit didapat dari penerimaan dikurang dengan total cost, yaitu 0 dikurang 40, hasilnya min 40. Kemudian, begitu terus sampai ke bawah, dari rumus yang min 40 ini dapat ditarik sampai ke tahun kelima. Selanjutnya, penghitungan DF dengan I sama dengan 40%. Rumusnya yaitu, jika di Excel, sama dengan buka kurung 1 per 1 ditambah 0,4. 0,4 ini merupakan bunga yang telah ditentukan, yaitu tadi 40% didesimalkan menjadi 0,4. Kemudian dipangkatkan dengan B4 sampai dengan B9, yaitu tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka didapatlah hasil 1. Dari rumus ini dapat kita tarik ke bawah sehingga dapat ditemukan hasil seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, kita melakukan perhitungan present value. Present value didapat dari keuntungan dikalikan dengan DF, yaitu hasilnya min 40. Rumus ini juga kemudian untuk mencari yang bawahnya bisa ditarik ke bawah. Total dari biaya investasi yaitu 40, total biaya variabel yaitu 90, total penerimaan 225, total cost yaitu 130, total keuntungan 95, total DF yaitu 3,035, dan total dari present value yaitu 3,742. Hasil ini merupakan yang menunjukkan dari NPV itu sendiri, yaitu 3,742. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan NPV, maka diperoleh 3,742 juta, yang berarti bahwa NPV lebih dari 0, maka perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang.
Yang kedua, kita melakukan perhitungan benefit cost ratio yang diawali dengan gross BC ratio. Dari tabel yang sebelumnya, kita sudah menyelesaikan sampai present value dan sudah didapatkan nilai NPV-nya sebesar 3,742. Selanjutnya, kita akan mencari nilai B. Nilai B didapat dari perkalian antara penerimaan total dikalikan dengan DF. Seperti pada soal berarti 0 dikalikan dengan 1,000. Maka didapatkan hasil berikut. Dan kemudian dari rumus ini kita tarik ke bawah untuk menemukan hasil di tahun-tahun berikutnya. Kemudian kita mencari yang C didapat dari total cost dikalikan dengan DF. Seperti pada soal ini berarti 40 dikalikan dengan 1. Nah, kemudian dari rumus ini kita tarik ke bawah untuk menemukan hasil yang lain. Total dari BC yaitu 79,3 dan total dari C yaitu 75,509. Gross BC ratio sama dengan B untuk di Excel sendiri yaitu B per C, yaitu 79,3 per 75,509. Maka gross BC rasio yang didapat yaitu 1,050. Seperti ini rumusnya. J11 merupakan total dari B dan K11 merupakan total dari C. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan BC rasio, maka didapat nilai 1,050 yang berarti bahwa BC rasio lebih dari 1. Maka perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya kita mencari net BC ratio. Dari tabel sebelumnya kita sudah menghitung sampai ke present value. Yang ini net BC ratio yaitu perhitungan antara jumlah PV atau present value yang nilainya positif dibagi dengan jumlah PV atau present value yang nilainya negatif. Seperti pada soal 43,742 ini didapat dari jumlah present value yang nilai positif. Seperti pada tabel mulai dari tahun ke-1 yaitu dengan present value 7,143 sampai di tahun ke-5 dengan hasil present value 6,508 dan didapatlah hasil 43,742. Kemudian jumlah yang present value-nya negatif yaitu min 40. Maka net BC rasionya yaitu 43,742 dibagi dengan 40. Untuk rumus di Excel seperti tampilan berikut. Sama dengan sum atau jumlah dari I5 sampai I9. I5 sampai dengan I9. Yang PV nilainya positif. Dibagi dengan absolut dari I4. I4 negatif. Mengapa absolut? Karena dimutlakan. Jadi untuk di Excel menggunakan rumus absolut seperti ini. Maka didapatlah hasil 1,094. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan net BC ratio, maka diperoleh nilai 1,094 yang berarti bahwa perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu perhitungan IRR. Pada tabel sebelumnya, kita sudah mencari sampai present value dengan DF I sama dengan 40%. IRR atau Internal Rate of Return digunakan untuk menentukan apakah tingkatan bunganya sudah ideal. Caranya yaitu dengan melakukan beberapa percobaan terus,
atau dengan menggunakan metode interpolasi atau penyisipan di antara bunga yang lebih rendah atau yang menghasilkan NPV positif dengan bunga yang lebih tinggi atau yang menghasilkan NPV negatif. Kriterianya yaitu jika IRR lebih dari I, maka perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Jika IRR sama dengan I, maka terjadi BEP, dan jika IRR kurang dari I, maka perusahaan tidak layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Di saat kita ingin mencari apakah I berapakah yang menghasilkan NPV negatif, kita harus mencoba satu persatu. Di sini saya sudah mencoba mulai dari 41 sampai 45. Kemudian hasilnya NPV yang negatif dihasilkan pada tingkat bunga 45%. Maka yang digunakan untuk persen bunga yang menghasilkan NPV negatif yaitu 45%. Untuk mencari DF-nya di Excel yaitu sama dengan buka kurung 1 per 1 plus 0,45, yaitu dari 45% didesimalkan, tutup kurung pangkat B4 sampai B9. Ini B4 sampai B9 itu tahun 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di enter, ketemulah hasil 1. Kemudian rumus ini digunakan untuk mencari DF pada tahun-tahun selanjutnya sampai tahun kelima. Tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Selanjutnya, kita mencari present value-nya dengan cara mengalihkan antara keuntungan atau net benefit dengan DF yang didapat dari I sama dengan 45%. Pada tabel seperti min 40 dikalikan dengan 1, hasilnya min 40. Dan kemudian rumus ini ditarik ke bawah sampai tahun kelima. Kemudian untuk totalnya kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung K4 sampai K9. Rumus dari IRR itu sendiri adalah I positif ditambah dengan NPV positif per NPV positif dikurang NPV negatif dikali I negatif plus dikurang I positif. IRR sama dengan I positifnya yaitu 40% atau 0,40 ditambah dengan NPV yang positif yaitu 3,742 per NPV positif 3,742 dikurangkan dengan NPV negatif yaitu min 0,17 dikali I negatif yaitu 0,45 atau 45% dikurang dengan I positif atau 0,40 atau 40%. Jika kita menggunakan rumus manual, seperti ini perhitungannya, 40% ditambah I11, kita lihat I11 itu adalah NPV positif, dibagi dengan I11 lagi, ini 3,742, yang dikurang dengan K11. K11 yaitu min 0,17 atau NPV negatif. Dikalikan 45%, I yang lebih besar atau yang menghasilkan NPV negatif, dan dikurang I 40% yang menghasilkan NPV positif. Maka ketemulah hasil 44%. Dalam Excel sendiri sudah tersedia rumus IRR. Jadi, jika kita menggunakan rumus dari Excel yaitu sama dengan IRR buka kurung G4 sampai G9. Kita lihat G4 sampai G9 yaitu isinya tentang keuntungan atau net benefit-nya. Titik koma 45% atau I yang negatif. Ketemulah hasil 44%. Kesimpulannya, IRR yang didapat lebih besar dari I.
ya, atau 44% lebih besar dari 40%. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut layak untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.